Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Vincenzian Minggu Prapaskah yang keempat. Saudara, kalau dalam minggu lalu Yesus ditampilkan kepada kita sebagai air sumber hidup, hari ini Yesus ditampilkan kepada kita sebagai terang kehidupan. Saudara, kita tidak hanya membutuhkan makanan dan minuman dalam hidup ini. Kita butuh terang. Kita butuh terang supaya langkah kita itu benar. Dalam kegelapan kita tidak tahu apakah di depan kita ada lubang, apakah di depan kita ada batu sehingga kita tersandung. Hanya kalau kita mendapat terang, maka hidup ini terasa menjadi mudah. Hidup ini terasa menjadi lancar. Apalagi ya dewasa ini kita bukan hanya melangkah dalam hidup ini, tetapi juga lewat terang kita bisa membaca. Dan apa yang kita baca itu juga bisa menjadi terang bagi hidup kita. Maksudnya menerangi langkah-langkah hidup kita. Karena mungkin saja selama ini kita sudah tersesat. Yesus hari ini ditampilkan sebagai terang hidup. Sekali lagi, Injil ini biasa dipakai dalam gereja awali untuk para katekumen. Tapi kiranya ini juga bagi kita menyegarkan kembali bahwa Yesus itu adalah terang hidup kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bersama terang, melihat bersama Yesus, maka dalam hidup ini kita tidak hanya melihat apa yang di depan mata kita. Seperti Tuhan mengingatkan Samuel, ya. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Maka saudara-saudari, kita tidak diombang-ambingkan oleh materi, kita tidak diombang-ambingkan oleh penampilan seseorang, kita mau melihat hati. Dan kita tahu dalam hati manusia Tuhan itu ada. Pada dasarnya, dalam hatinya manusia itu baik karena Tuhan ada di situ. Saudara, kita juga bisa mengatakan kalau terang itu tidak cukup, maka kita hanya melihat yang di depan mata kita. Tapi kalau terang itu bersinar cukup, maka horizon kita, batas pandang kita itu menjadi jauh. Yesus itu seperti matahari hidup kita. Kita bisa melihat jauh, dan karena itu maka kita juga hidup lebih bijaksana. Kita tidak berpikiran pendek karena hanya melihat pendek. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada umat di Efesus dalam bacaan kedua mengingatkan, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Ya. Mengapa kita itu terang? Karena kita ada di dalam terang. Yesus ada di dalam hati kita. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi jangan mengikuti ya hawa nafsu kita belaka yang seringkali merugikan hidup kita dan merugikan orang lain. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita bijaksana dengan melihat
kehidupan ini secara lebih utuh dan membuat keputusan tidak terburu nafsu. Saudara-saudara yang terkasih, tentu puncaknya adalah dalam Injil. Dalam Injil kita mendengar Yesus menyembuhkan orang buta, ya, orang yang buta sejak kecil, mungkin sejak dilahirkan. Dimulai juga, ya, para murid seringkali bertanya, siapa yang salah ini? Apakah orang tuanya yang melahirkan dia dalam keadaan buta? Apakah Tuhan, ya, kok melahirkan orang dalam keadaan buta? Yesus beranggapan bahwa di dalam kesulitan, dalam permasalahan, itu adalah saat kita berharap Tuhan menunjukkan kemuliaannya, Tuhan menunjukkan kebaikan, dan Ia menyembuhkan orang buta itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa ahli Taurat dan orang Farisi selalu mencari kesalahan Yesus. Dan hari waktu Yesus menyembuhkan itu adalah hari Sabat. Maka mereka menyalahkan Yesus, cuma mereka tidak tahu. Karena orang buta yang melihat itu juga tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia, ya. Tetapi ketika kemudian ia berjumpa lagi dengan Yesus, ia lalu tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus yang mengatakan, engkau bukan saja melihat dia, Mesias Juru Selamat, dia yang sedang berbicara dengan engkau. Lagi, saudara-saudara, menarik dalam Injil Yohanes, minggu lalu kita sudah diingatkan perempuan Samaria yang haus akan kasih sayang itu, kepadanya Yesus juga mengatakan, kamu bukan hanya melihat dia, tetapi dia yang sedang berbicara dengan engkau. Saudara-saudari terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita dipanggil, ya, seperti juga Abraham, untuk meninggalkan gaya hidup kita, gaya hidup yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan hiburan, sehingga Tuhan tidak lagi kita kenali dalam hidup kita. Ingat, Yesus mengatakan, engkau bukan hanya melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau. Kalau kita memberi waktu bagi Tuhan, kita membaca kitab suci, Tuhan akan menyapa kita, Tuhan akan berbicara dengan kita. Dan begitulah, maka Tuhan akan menjadi terang hidup kita. Perlu kita berani berubah, perlu memberi waktu bagi Tuhan, supaya dengan terang Tuhan kita bisa melihat hidup kita dan mengoreksi mana-mana yang perlu dikoreksi. Kegiatan kita yang tidak berguna, malahan juga kegiatan kita yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Kata-kata kita yang tidak berguna, hanya omong kosong, menjadi kata-kata yang penuh makna, memberi kehidupan. Nah, itu semua hanya mungkin kita lihat kalau kita mendapat terang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri.